wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawanku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Anis Fauzi dari Pemuda Gaptek, dari channel Pemuda Gaptek. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang cara menghasilkan uang lebih banyak di tengah pandemi. Dan video ini merupakan video seri bertahan hidup di tengah pandemi COVID lewat jalur digital. Ya, yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup ya hingga menjadi mandiri secara finansial di tengah pandemi COVID. Bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup ya hingga menjadi mandiri secara finansial di tengah pandemi COVID-19 yang selesainya tidak bisa kita pastikan bersama ya. Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini membawa dampak yang begitu luar biasa, mulai dari ekonomi, pariwisata, ya, sosial budaya, pendidikan, semuanya kena. Dan hari ini saya akan menampilkan beberapa sampel ya dampak-dampak yang begitu nyata yang kita rasakan semuanya. Dan yang paling memprihatinkan adalah pada angka kematian, baik itu oleh masyarakat umum maupun kematian di tenaga kesehatan kita. Ya, setiap hari kita sering mendapatkan kabar-kabar duka dari sanak famili, tokoh masyarakat, dan juga public figure yang ada di Indonesia ini, bahkan juga di dunia ya. Ini semuanya merasakan ya dampak yang begitu memprihatinkan daripada akibat dari pandemi COVID-19 ini. Namun coba akan kita tengok sedikit ya pada dampak-dampak ekonomi dan pariwisata yang tentu ini berkaitan langsung dengan finansial kita semuanya. Dampak ekonomi ya yang saya runut berdasarkan tulisan di kompas.com pada tahun 2020 bulan Agustus kemarin ya. Jadi Kompas ini menyebutkan ya bahwa pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia itu pada awal Maret 2020. Dari mulai itu ya pemerintah mulai melakukan upaya-upaya pencegahan ya. Salah satu yang digunakan adalah pembatasan aktivitas masyarakat ya. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Ya. Selain itu ya tingkat ekonomi juga mengalami penurunan yang cukup drastis ya pada tahun 2020 kuartal ke-1 dan 2 jika dibandingkan pada kuartal 1 dan 2 pada tahun 2019 ya, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Dengan kondisi yang seperti ini, sektor-sektor perusahaan ya baik itu formal maupun informal mencoba meminimalisir pengeluaran ya. Dan salah satu yang digunakan adalah dengan efektifan tenaga kerja. Dan hal ini tentu memicu tingginya angka PHK ya. Dan hal ini tentu meningkatkan angka pengangguran baik dari perusahaannya maupun dari tenaga kerjanya mengalami penurunan ya dari segi produktivitas maupun kenaikan angka PHK. Dan juga jika dilihat dari dampak pariwisata, ini saya kutip dari tribunnews.com ya. Ya, pariwisata ini cukup merasakan dampak ya pariwisata karena aktivitasnya ditutup ya, hotel ditutup, perjalanan ditutup, travel ditutup ya. Nah, ini justru keadaan semakin sulit ya, travel ditutup, hotel ditutup ya, kegiatan masyarakat dibatasi. Dan ini luar biasa memang ya, dan itu memang yang harus kita lakukan, dan kita harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kita nggak boleh ngeyel ya. Cuman ya, dampaknya cukup signifikan ya. Dari tulisan ini disebutkan ada 13 juta pekerja yang langsung ya secara langsung terancam dari 13 jenis usaha dari pariwisata. Potensi kehilangan pekerjaan 6 juta hingga akhir tahun 2020, di mana ada yang di PHK, dirumahkan atau usahanya mandirinya bangkrut ya. Ini dari sektor pariwisata, luar biasa sekali. Tidak hanya pada dampak ini ya, tentu di dampak pada bidang pendidikan dan seterusnya juga sangat-sangat terasa. Dan yang memprihatinkan adalah angka kematian di masyarakat maupun tenaga kesehatan kita semuanya harus sabar, kita semuanya harus berikhtiar, kita
sabar tapi tidak boleh menyerah ya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Semuanya datang secara bersamaan ya. Hanya saja kadang kita tidak mampu melihatnya secara adil. Pemuda gaptek pasti bisa. Mungkin Anda tidak nyaman, jelas ya. Bukan hanya Anda, percayalah, saya sendiri juga merasakan hal yang sama. Namun sekali lagi kita harus bisa menahan diri, tetap memakai masker, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Kita juga tahu bahwa kita juga tidak bisa mengutuk keadaan, bukan solusi mengutuk keadaan, tapi lebih baik kita melakukan sebuah terobosan-terobosan inovasi agar kita tetap mampu bertahan hidup ya, kita mampu menghasilkan pendapatan kita tetap stabil, dan semoga saja kita mampu melampaui ujian ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, perkenankan saya Anies Fauzi sebagai teman Anda. Saya ini adalah, anggap saja saya ini adalah seorang pemuda yang merasa gaptek ya, yang perlu melek teknologi agar kita mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat di tengah kehidupan yang hampir sepenuhnya online ini. Mau tidak mau kita akan bersahabat dengan online, teman-teman semuanya ya, kawan-kawanku semuanya. Bayangkan saja ya, sekolah online, kerja online, belanja online ya, semuanya ditutup, apa-apa ditutup, apa-apa ditunda, dan semuanya akan serba online. Kita sekarang dipaksa ya, secara langsung maupun tidak, untuk berdamai dengan kehidupan online yang penuh dengan teknologi informasi. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mampu beradaptasi agar pemuda-pemuda gaptek yang di tengah kehidupan yang sangat sulit ini mampu bertahan hidup. Dan tidak hanya bertahan hidup, kita juga semoga bisa tumbuh dengan baik. Amin. Itu doa kita semuanya. Mungkin Anda juga mengalami kejadian yang sedikit kurang mengenakan seperti ini. Pengeluaran makin banyak dan besar, namun pendapatan Anda itu saja. Mohon maaf ya. Dan bisa saja semakin turun karena kondisi yang serba sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Setidaknya berdasarkan literatur yang saya baca, ada dua solusi yang bisa saya tawarkan. Yang pertama adalah kurangi pengeluaran Anda, atau yang kedua adalah tambah penghasilan Anda. Jika usia Anda dan beban tanggung jawab Anda semakin besar, maka sulit rasanya ya. Solusi nomor satu bisa kita selesaikan. Maka mau tidak mau kita harus mengambil solusi yang kedua, yaitu dengan menambah penghasilan. Ya. Uang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Uang bukan segalanya. Kita hidup tidak hanya membutuhkan uang, tapi kita hidup membutuhkan air, kita hidup membutuhkan udara, kita hidup membutuhkan kenyamanan, kita hidup membutuhkan ketenangan, kita hidup membutuhkan kebahagiaan. Dan itu bukan uang. Uang bukan segalanya, artinya kita juga membutuhkan hal-hal yang lain juga selain uang. Tetapi segalanya juga membutuhkan uang. Kita mau kan butuh uang, kita mau berekreasi untuk senang juga butuh uang ya. Kita belajar hal-hal baru juga membutuhkan uang dan lain sebagainya. Dan menurut buku yang pernah saya baca tentang kecerdasan finansial, Anda bisa meningkatkan kecerdasan finansial Anda dengan cara menambah sumber pendapatan Anda. Ya, dengan berbagai cara Anda dapat meningkatkan itu semua melalui berbagai pintu ya. Yang pertama adalah pintu pendapatan aktif, pintu pendapatan investasi, pintu pendapatan pasif ya. Pintu pendapatan aktif itu adalah pintu pendapatan dari Anda bekerja secara aktif ya, Anda naik jabatan, kemudian Anda mendapatkan promosi, Anda mendapatkan proyek dari kantor, Anda mendapatkan lembur. Nah, itu adalah cara meningkatkan pendapatan aktif ya, teman-temanku semuanya ya. Atau juga dari pendapatan investasi. Kalau Anda punya uang berlebih, Anda bisa investasi, beli franchise Indomaret misalkan ya, atau mungkin Anda menabung emas batangan dan seterusnya. Atau Anda juga bisa meningkatkan pendapatan melalui jalur pasif ya. Misalkan Anda punya keahlian tertentu, Anda menulis buku ya. Seperti saya juga pernah menulis buku dan mendapatkan royalti setiap 6 bulan sekali. Nah, itu termasuk cara meningkatkan pendapatan secara pasif ya. Namun untuk Anda yang mohon maaf ya, kondisi serba sulit ya, jabatan naik juga sulit dan semoga tidak kena PHK ya.
mohon maaf dan modal uang Anda terbatas, maka investasi yang paling cocok ya untuk Anda saat ini adalah investasi layar ke atas ya, yaitu ilmu. Ilmu ini tidak melulu membutuhkan uang ya, tidak melulu membutuhkan uang banyak ya, tetap butuh uang tapi tidak begitu banyak. Oleh sebab itu, luangkan sedikit waktu dan perhatian Anda untuk mempelajari skill-skill baru yang khususnya ada pada bidang digital, karena kita hidup pada kehidupan yang serba online ya. Jadi kita juga harus bisa mengimbangi, kita masuk ke dalam kehidupan itu, kita ciptakan terobosan-terobosan yang mampu menghasilkan sesuatu ya. Jika Anda tertarik, saya ke depan akan bagikan skill-skill itu secara gratis ya. Pertama adalah skill pembuatan website. Di sini saya akan bagikan video-video ya berupa panduan dan praktek cara membuat website ala pemuda gaptek. Jadi kita akan belajar tanpa coding ya. Kita juga akan belajar tentang skill desain grafis ya, tanpa harus menggunakan software tertentu ya. Yang ketiga, saya juga akan bagikan skill tentang bisnis online, bagaimana kita membedah skema bisnis yang bisa Anda adopsi ya, menurut Anda ini gaptek sekalipun ya. Setelah Anda menguasai skill-skill digital tersebut ya, Anda bisa menjadi freelancer ya. Freelancer ini dari skill-skill itu Anda bisa menjual jasa Anda ya, sehingga mendapatkan income lebih cepat. Atau Anda dengan mempunyai skill itu Anda bisa membangun usaha sendiri ya. Usaha-usaha Anda online kan, sehingga mampu menghasilkan income tambahan ya. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa menjadi pemberi nasihat atau semacam konsultan ya. Anda bisa memberikan advice, bisa memberikan masukan atau nasihat-nasihat atas permasalahan bisnis teman Anda atau saudara Anda, sehingga Anda bisa kemungkinan untuk mendapatkan job ya, untuk mengoptimalkan SEO-nya mungkin, atau membuat bentuk online dan seterusnya. Ya, untuk menghasilkan lebih cepat ya, Anda bisa menawarkan jasa Anda melalui sosmed Anda, atau Anda bisa bergabung dengan situs freelancer online yang ada di Indonesia ini atau di luar negeri juga bisa ya. Atau Anda juga bisa kembangkan sendiri dengan menggunakan teknik-teknik pemasaran, salah satunya adalah teknik SEO ya, yang akan kita bahas pada lain waktu dan kesempatan. Skill yang saya ajarkan itu sudah 90% lebih ya berhasil. Saya sudah mempraktekkan apa yang saya bagikan dan alhamdulillah itu terbukti menghasilkan pundi-pundi rupiah. Intinya apa? Intinya adalah konsisten. Pertama belajar, tahu ilmunya, praktek ya, terus dikembangkan dan konsisten ya. Insya Allah akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi kembali ke inti pertanyaan pada sharing hari ini. Jadi bagaimana cara menghasilkan uang lebih banyak di tengah pandemi ini? Jawabannya singkat, yaitu tingkatkan skill digital Anda walaupun Anda merasa gaptek sekalipun ya. Nanti saya akan bagikan video-video yang insya Allah bermanfaat sekali buat Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan tambahan penghasilan tanpa harus merubah pekerjaan Anda saat ini. Kita akan bahas semuanya ya pada video berikutnya. Tetap semangat, jaga imun dan jaga iman ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Komen masukan-masukan atau mungkin Anda ingin saya membahas materi tentang apa, dan jangan lupa subscribe ya untuk mendukung video pada channel ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang lainnya.